Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, NIM 2021-1290756. Di sini saya akan menanggapi tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah dari Dr. Abdul Wadud Nafis LC MBI. Yang mana secara teoritis ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan juga ekonomi 4 sektor. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ekonomi 2 sektor. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi 2 sektor. Perekonomian 2 sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan juga perusahaan, yang merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Yang kedua yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian 2 sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan institusi-institusi keuangan. Selanjutnya yaitu kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau sigma C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau sigma YD yang diperoleh dengan rumus MPC sama dengan sigma C per sigma YD. Selanjutnya yaitu kecondongan menabung marginal atau MPS, yaitu perbandingan di antara pertambahan tabungan atau sigma S dengan pertambahan disposable income atau sigma YD dengan rumus MPS sama dengan sigma S per sigma YD. Selanjutnya yaitu fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable, yang fungsinya C sama dengan A ditambah BY atau C sama dengan A ditambah BYD. Selanjutnya yaitu fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat rumah tangga tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Yang selanjutnya yaitu investasi. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang, modal, dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu investasi meliputi pengeluaran, yaitu untuk 1. Pembelian barang modal, yaitu seperti mesin-mesin dan peralatan produk-produk lain. Itu pembelian tersebut untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua yaitu penggantian barang-barang modal yang telah diapresiasikan. Yang ketiga yaitu pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Selanjutnya faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramaikan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, keramaian mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Terus yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam,
keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Yang pertama, fungsi investasi otonomi. Fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh. Investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Yang terakhir yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Seperti rumus Y sama dengan C ditambah I. Yang kedua yaitu ketika investasi sama dengan tabungan. Berarti dengan rumus I sama dengan S. Sekian tanggapan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.